wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang kelompok kami yang berjudul Sumatera Selatan. Perkenalkan, nama saya Rizky Nazwa dari absen 9. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raka Heriansyah dari absen 35. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dari absen 31. Perkenalkan, nama saya Luciana Anggrani dari absen 27. Perkenalkan, nama saya Laila Putri dari absen 26. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan maritim yang paling berpengaruh di Asia Tenggara, terdiri dari sekitar abad ke-7 hingga abad ke-13, berbasis di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Palembang di Pulau Sumatera. Sriwijaya memainkan peran penting dalam mengendalikan jalur perdagangan maritim antara India dan Cina. Bukti sejarah menunjukkan bahwa kerajaan ini mencapai puncaknya kejayaan pada abad 9 dan ke-10. Ketika mereka berhasil mendominasi Selat Malaka dan mengontrol perdagangan rempah-rempah yang sangat berharga pada masa itu. Sriwijaya dikenal sebagai pusat perbelanjaan agama Buddha, menarik para biksu dan belajar dari berbagai wilayah Asia untuk mengajar di sana. Salah satu bukti kejayaan Sriwijaya adalah prestasi-prestasi yang ditemukan di berbagai lokasi di Indonesia, serta catatan-catatan para penjajah dan pedagang asing. Kerajaan ini memiliki hubungan diplomatik dengan dinasti besar di Asia, seperti dinasti Tang di Cina. Namun seiring berjalannya waktu, kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran akibat serangan dari kerajaan tetangga dan perubahan jalur perdagangan. Salah satu penyerangan yang signifikan adalah dari kerajaan Chola di India Selatan pada abad ke-11 yang melemahkan kekuatan Sriwijaya secara drastis. Akhirnya abad ke-13, Sriwijaya kehilangan separuhnya dan wilayahnya diintegrasikan ke dalam kerajaan-kerajaan lain yang muncul di Nusantara, seperti Majapahit. Meskipun demikian, warisan Sriwijaya tetap menjadi bagian penting dan bersejarah Indonesia dan Asia Tenggara. Bahasa Melayu Palembang adalah salah satu dialek dalam keluarga bahasa Melayu yang digunakan oleh masyarakat di Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia. Dialek ini mempunyai ciri-ciri tersendiri yang membedakannya daripada dialek Melayu lain. Bahasa Melayu Palembang dipengaruhi oleh bahasa-bahasa lain seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan bahasa Minangkabau, disebabkan oleh hubungan sejarah dan perdagangan antara masyarakat. Rumah adat Limas adalah salah satu rumah tradisional yang berasal dari Provinsi Selatan Indonesia. Rumah ini sering digunakan untuk acara adat dan upacara penting, mencerminkan nilai-nilai kekerabatan dan gotong royong dalam masyarakat setempat. Ruangan di dalamnya memiliki fungsi khusus dan setiap tingkatannya melambangkan status sosial pemilik rumah. Filosofi songket seringkali terkait dengan kesabaran, ketekunan, dan ketelitian karena proses pembuatannya yang rumit dan memakan waktu. Selain itu, motif-motif yang ditekun biasanya memiliki makna simbolis seperti keseimbangan, harmoni, dan hubungan manusia dengan alam. Pakaian adat Aisan Gede ini mencerminkan status sosial serta kekayaan budaya dan sejarah masyarakat Palembang. Dengan alasan yang rumit dan warna emas yang dominan, Aisan Gede menunjukkan keindahan dan kebanggaan akan warisan budaya lokal. Adalah alat musik tradisional yang berasal dari Timur Tengah dan sering digunakan dalam musik Melayu dan dangdut. Bentuknya mirip dengan gitar dengan badan berbentuk oval dan memiliki beberapa senar. Sementara itu, rebana adalah alat musik perkusi berbentuk bundar yang berlapisi kulit di salah satu sisinya. Rebana sering digunakan dalam pertunjukan musik Islami seperti qasidah dan marawis. Keduanya berperan penting dalam mengiringi berbagai jenis musik tradisional dan religius. Tarian Gending Sriwijaya adalah tarian tradisional yang berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. Tarian ini memiliki makna yang mendalam sebagai simbol keanggunan dan kejayaan Kerajaan Sriwijaya yang pernah menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan di Asia Tenggara pada masa lampau.
Tradisi rumpak-rumpak adalah salah satu warisan budaya yang berasal dari masyarakat Sunda di Jawa Barat. Tradisi ini biasanya dilakukan dalam rangka upacara adat atau acara perayaan tertentu, seperti acara panen atau Sultan Mahmud Bahrudin adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Palembang, Sumatera Selatan. Ia dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan berani, terutama dalam menghadapi penjajah Belanda pada awal abad ke-19. Sultan Mahmud Bahrudin yang kedua yang paling terkenal di antara para Sultan Palembang berjuang keras untuk mempertahankan kedaulatan kerjanya dalam kekuasaan kolonial. Museum pengunjung dapat menemukan berbagai koleksi artefak dan benda bersejarah yang menggambarkan kekayaan budaya dan sejarah Palembang, termasuk senjata tradisional, pakaian adat, dan perhiasan. Ampera adalah ikon kota Palembang, Sumatera Selatan yang menghubungkan seberang ulu dan seberang ilir yang dipisahkan oleh Sungai Musi. Dibangun pada tahun 1962 dan diresmikan pada tahun 1965. Jembatan ini awalnya diberi nama Jembatan Bung Karno sebagai penghormatan kepada Presiden pertama Indonesia. Namun, setelah peristiwa politik pada tahun 1966, namanya diubah menjadi Jembatan Ampera, yang merupakan singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat. Empek-empek Palembang adalah makanan tradisional khas dari kota Palembang, Sumatera Selatan, yang terbuat dari campuran ikan dan tepung sagu. Makanan ini terkenal karena rasanya gurih dan teksturnya yang kenyal. Empek biasanya disajikan dengan kuah cuka yang asam dan pedas, menambah cita rasa yang khas dan menggugah selera. Harimau Sumatera sebagai subspesies harimau terkecil dan satu-satunya yang masih bertahan di Indonesia membawa filosofi mendalam tentang kekuatan, ketahanan, dan keterhubungan dengan alam. Dalam budaya lokal, harimau seringkali dianggap sebagai penjaga hutan dan simbol keberanian serta kekuasaan. Filosofi harimau Sumatera menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dengan alam, mengingatkan kita bahwa keberadaan kita saling terkait dengan kelestarian lingkungan. Burung rangkong atau sering disebut juga burung enggang memiliki filosofi yang kaya dalam berbagai budaya di Asia. Burung ini sering dianggap sebagai simbol keberuntungan, kebijaksanaan, dan perlindungan dalam beberapa kepercayaan tradisional. Rangkong dipercaya sebagai penjaga hutan yang sakral dan menjadi penghubung antara dunia manusia dengan dunia roh. Paruhnya yang besar dan unik melambangkan kekuatan dan keanggunan, sementara suara khasnya dianggap sebagai tanda kedekatan dengan alam. Di Bukit Salerop mengajarkan bahwa dalam menjalani kehidupan, seseorang harus memiliki selera yang baik dalam membuat keputusan dan berinteraksi dengan orang lain, serta menjaga keseimbangan antara kebutuhan fisik dan emosional. Tanjung Setia terletak di pesisir barat Lampung, Indonesia, dan dikenal sebagai salah satu destinasi wisata favorit bagi peselancar dari seluruh dunia. Ombak di pantai ini terkenal karena konsistensinya yang tinggi dan tingginya mencapai hingga 7 meter, menjadikan tempat yang ideal untuk berselancar.